Halo Bolo, apa kabar? Salatiga hari ini hujan Bolo. Hujannya itu nggak tanggung-tanggung dari jam 12-an saat Jumatan tadi itu, atau malah kurang ya. Itu sampai dengan malam hari tadi. Malam hari sekira jam berapa ya? Mungkin setelah jam 7 malam itu baru reda hujannya Bolo. Jadi ya istimewa ini Bolo hujannya. Kalau orang Jawa bilang itu katanya Jumat Jumat Kliwon katanya toh. Terus hujannya dari siang sampai dengan sore hari istimewa ini. Aduh, suaranya belum normal belum. Masih ya seperti ini tapi ya alhamdulillah sudah mendingan dan seperti biasa aku mau sampaikan update ratingku per tadi pagi ya. Tadi pagi berarti rating yang keluar tanggal 17 bolo karena sekarang tanggal 18 ya. Dan seingatku tanggal 18 adalah hari pertama aku on beat bolo. Ini bulan April ya. Seingatku waktu itu aku mulai on beat itu 18 Desember. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Persis 4 bulan bolo. Dan entah kebetulan atau tidak, akunku menjadi prio juga pada tanggal 18 Maret bolo. Meskipun saat itu aku nggak langsung on beat ya, karena posisinya di luar kota. Dan ya wow alam memang takdirnya Allah seperti itu. Takdirnya Tuhan memang harus seperti itu dan proses menjadi akun prio, akunku ini butuh waktu 3 bulan. Bukan apa-apa, ya karena banyak dinamika bolo, termasuk dengan eh, apa ya? Kalau rencana awalku itu memang memang bulan kedua itu sudah jadi prio akunku gitu kan. Tapi karena ya kita kan sharing-sharing dengan Kang Ojek yang lama itu bolo. Mereka kan suaranya beda-beda ya. Ada yang biar terhubung saja gitu dengan alasan masih bisa baik dan sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah justru di bulan ketiga itu akhirnya bisa ya entah dari mana rezeki dari Allah itu bisa bisa memperiokan akun dan bisa persis tanggalnya itu tanggal 18 Maret malah sudah bisa menjadi akun Prio Bolo. Jadi entah kebetulan entah bagaimana aku nggak tahu. Yang jelas itu takdirnya Tuhan Bolo. Dan kita lanjutkan ke taksi driver. Langsung saja ya Bolo ya. Kita cek dulu di sini di layanan. Layanan alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan untuk akunku Bolo. 175906994. Ini nomor registrasiku Bolo. Kemudian di update rating. Alhamdulillah di angka 0,99 per 99 orderan Bolo. Ini rating per tanggal perhitungan tanggal 17 April 2025. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di angka 96. Selesai tanpa komunikasi dengan operator di angka 99 Bolo. Diselesaikan jam sibuk 53, rata-rata order di angka 8,25. Nah, habis ini aku mau sedikit menyenggol tentang rata-rata order Bolo. Kemudian order prioritas yang diselesaikan itu 47, order berbintang ini ya Bolo ya. Dan komentar positif alhamdulillah tambah 1 Bolo menjadi 25. Seingatku ini kemarin aku cuma dapat 4 orderan ya Bolo ya. Dan feelingku itu yang memberikan komentar positif itu adalah penumpang terakhirku yang aku dapat orderannya ketika di rumah Pak Dalang itu Bolo. Kenapa aku punya feeling seperti itu? Karena begini, jujur selama aku kurang lebih 4 bulanan ini main aplikasi taksi driver ini, Bolo boleh percaya boleh tidak. Kemarin itu customer terakhirku yang siang kemarin itu adalah
baru sekalinya dan nggak tahu. Itu boleh percaya boleh tidak. Mbaknya itu ternyata hamil 9 bulan, Bol. Amazing gitu. Hamil 9 bulan, naik ojek gitu lah. Ya untungnya sih deket ya, nggak ada 2 kilometer, Bol. Dan itu bener-bener aku nggak berani jalan yang agak kenceng sedikit pun nggak berani, Bol. Jadi ya aku nikmati aja sambil aku ajak ngobrol biar dia nyaman gitu kan. Kemudian aku tanya, Mbak, rute terdekatnya lewat mana gitu kan. Bisa lewat sana, bisa lewat sana gitu. Dan dia mengarahkan rute terdekat dan aku sudah feeling ini yang terdekat di situ banyak polisi tidur loh. Terus aku bilang, Mbak, lewat situ banyak polisi tidur loh. Nggak apa-apa gitu. Mbaknya itu santai aja gitu loh. Akunya yang malah deg-degan loh. Ya karena hamil 9 bulan sudah ini katanya mendekati HPL gitu kan. Hari perkiraan lahir gitu kan. Dan feelingku mbaknya ini yang memberikan ulasan positif loh. Ini cuma feeling ya, aku nggak tahu pastinya gitu. Kemudian kita lanjutkan di parameter negatif bola. Penolakan tugas otomatis 1, kemudian yang lain 0, yang bawah sendiri di ulasan negatif 2 bola. Ini belum hilang 1 ya UN-nya bola ya. Nggak tahu mungkin karena belum ketimpa orderan yang banyak jadi masih tetap seperti itu. Nah, aku mau lanjutkan tentang RRO dulu bola. Kenapa ini aku senggol tentang RRO? Itu tujuannya sebenarnya cuma satu bola. Ini menurutku, subjektif menurutku ya bola ya. Itu tujuannya terkait dengan jumlah order yang diselesaikan. Kenapa aku berusaha membuat minimal 8? Minimalnya 8 itu tujuannya sederhana bola. Kaitannya dengan penghasilan. Penghasilan berupa uang yang akan kita dapatkan selama menjadi kang ojeknya Mak Jim ini gitu bola. Coba kita hitung ya, kita hitung lewat kalkulator. Apabila kita mendapatkan argo terendah saja misalnya 8.900 dikalikan 8 orderan itu cuma 71.200 bola. Jadi kaitannya di situ. Penghasilan kita itu cuma ini sesuai argo ya bola ya. Karena kita apa ya bahasa Jawanya itu jagani gitu kan. Berjaga-jaga dari customer yang fakta di lapangan seperti aku bilang kemarin gitu kan. Yang mereka yang pelanggan tetap itu justru berusaha menekan harga serendah-rendahnya gitu loh Bolo. Dan tidak sedikit yang argo 8.900 ini pun memberikan uang 9.000 Bolo. Itu bukan 1 2 loh. Tapi 1 2 3 4 5 6 dan sebagainya gitu loh Bolo. Nah, itulah kenapa saat ini aku single soal RRO itu tujuannya jujur saja ya. Bukan untuk gagah-gagahan jumlah RRO banyak Bolo. Jujur kalau aku orientasinya bukan di situ. Karena RRO tinggi itu bisa di cover dengan cara satu. Nyocol orderan delivery senilai 4 ribuan atau lebih sedikit. Itu kan otomatis masuk di daftar orderan Bolo. Maksudnya di daftar rating kita di rata-rata order Bolo. Terus bisa juga orderan food and good atau food and shop. Itu kan nyocol juga dan itu dihitungnya kan juga orderan Bolo. Nah, kalau aku cenderung mainnya itu kalau di benakku ya, di settingan benakku itu adalah yaitu 90 auto, 10-nya nyocol bola. Gitu kan. Dan nyocolnya kalau delivery ya yang argo middle lah, paling enggak 30 40 gitu kan cakep bola ya. Jadi bukan argo yang 4 ribuan yang dicocol itu gitu bola. Kaitannya dengan penghasilan yang akan kita dapatkan. Tujuannya semata-mata di situ, Bol. Sebenarnya juga tidak masalah RRO itu di bawah 8 tidak masalah kalau menurutku. Misalnya RRO 5 gitu kan. Tapi dengan argo yang misalnya kita dapatnya itu middle trip dan long trip gitu. Jadi sehari cuma dapat 5 orderan nggak masalah. Tapi dapatnya middle trip dan long trip gitu kan. Jadi paling jelek itu ada pemasukan itu 100.000 gitu loh bola. Itu yang di benakku seperti itu. Jadi tujuan mengapa aku
menyenggol tentang RRO di sini sekarang, itu tujuannya bukan untuk gagah-gagahan bola, bukan, gitu kan. Tetapi lebih kepada faktor berapa penghasilan yang akan kita dapatkan, gitu kan. Tentunya arahnya nanti penghasilan bersih kan seperti itu bola. Karena penghasilan di sini yang sesuai argo itu adalah penghasilan kotor, belum dipotong bensin, belum buat beli pulsa, belum buat beli jajan dan rokok gitu kan seperti itu bola. Nah, Bolo bisa bayangkan kalau misalnya kita 8 orderan dengan argo minimal ini cuma 71.200. 71.200 kalau motornya Matic kayak punya aku gitu agak boros itu paling enggak ya bensin 15 sampai 20 ribu itu Bolo. Suka tidak suka loh ya. Apalagi kalau argo minimal gini dengan jarak tempuh 4,2 km gitu kan. Masya Allah itu Bolo. Terus pulangnya nggak dapat estafet. Pulangnya kosong. Itu kan juga sakit Bolo. Nah seperti itu. Jadi kaitannya di situ Bolo. Terus kalau ada pertanyaan kenapa sekarang baru bahas RRO gitu loh. Kenapa kemarin-kemarin nggak bahas RRO lebih lebih nyenggol kayak gini gitu kan. Pertimbangan cuma satu Bolo. Dan ini bukan pertimbangan tapi alasan yang straight to the point Bolo. Eh, aku mempriokan akun baru 1 bulan. Baru 1 bulan ini. Jadi praktis selama aku mainan Mancem ini 3 bulan. Kan akunnya cuma terhubung Bolo. Akun terhubung itu dapat auto itu bejo-bejan Bolo. Ya, dapat auto kemarin seingatku bahkan sampai lebih dari 60 sampai 70 loh Bolo. Itu kalau menurutku sudah istimewa itu. Akun terhubung punya punya auto penugasan otomatisnya 70 itu wah. Ya menurutku sih ya, ini subjektif bukan aku memuji-muji enggak, tapi kita cenderung lebih objektifnya seperti itu bahwa dengan akun terhubung waktu fitur back masih bisa menerima bisa diakses oleh akun terhubung. Itu alhamdulillah kemarin eh, jumlah penugasan otomatisku itu sampai di angka 70 berapa aku lupa, Bro. Bisa dicek di video sebelum-sebelumnya, Bro, kalau sempet ya. Nah, kemarin juga RRO ku waktu akun terhubung seingatku itu cuma sampai di angka 2 itu. Tapi alhamdulillah belum sampai 1 ya Bro ya, 2. 2 itu ya karena itu di bulan kedua dan ketiga itu aku lebih fokuskan ke autonya gitu loh. Jadi aku nyocolnya aku kurangi Bro. Nyocol delivery seperti itu aku kurangi. Nah, itu penyebabnya kenapa waktu itu RRO-ku rata-rata orderku hanya 2 waktu itu, Bolo. Ya karena itu, aku akun terhubung dan sangat bergantung pada auto, Bolo. Gitu. Jadi ya aku anggap perjuangan gitu loh, Bolo. Nah, sekarang setelah di posisi akun prioritas ditingkatkan, otomatis kan hal normal kalau kita arahnya adalah mengejar RRO yang agak tinggi. Jadi minimal itu kalau bisa 8 bola. 8 aja kalkulasinya seperti ini. Kalau misalnya 8.900 kali 8 itu cuman 71.200. 71.200 bola. Jadi ya kecil gitu kan. Enggak gede gitu kan. Nah, aku pernah ngobrol-ngobrol dengan Kang Ojek dari aplikator lain di Salatiga juga itu bola. Dia juga punya target bahwasanya paling enggak sehari harus dapat 150 itu kotor gitu loh bola. Jadi belum dipotong bensin, belum buat beli rokok gitu kan. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hitung ya boleh ya. 150.000 itu dibagi dengan 8.900. Nah, kita butuhnya itu 16,8 boleh. 16,8 orderan, berarti 17 orderan. Itu untuk argo minimal boleh. Wah, ini setengah mati mungkin ya nyarinya ya kalau untuk RRO 16,8 ini 17 gitu aja ya mudahnya. Jadi ini aku perhitungkan bahwa 150.000 itu penghasilan uangnya, kemudian 8.900 ini adalah nilai per orderannya untuk nilai terendah Bolo ya. Dan ini adalah hasilnya yang 16,853 ini adalah jumlah orderan yang harus kita selesaikan Bolo. Untuk mendapatkan 150.000 itu sesuai argo Bolo. Jadi paling aman di angka 17 gitu kan.
Nah, kenapa aku di bulan pertama ini hanya menargetkan 8 RRO-nya, Bo? Angka RRO-nya di angka 8. Sebenarnya bukan apa-apa. Tujuanku adalah melihat kenyataan dulu. Secara faktual bagaimana gitu loh. Jadi jangan sampai kita pasang target terlalu tinggi. Misalnya aku dibilang 10 gitu kan. Di awal bilang, wah ini aku sudah akun Prio. Aturan minimal RRO 10 gitu kan. Itu kan ya ya orang ambisi boleh boleh. Tapi kalau ambisimu nggak sesuai kenyataan kan malah sakit sendiri. Loro jiwa nanti jadinya bolong. Seperti itu ya. Jadi alasan kenapa aku berpikir tentang RRO sekarang, aku menyenggol tentang RRO, tujuannya bukan apa-apa, tapi asli ke soal penghasilannya, penghasilan yang akan kita dapat itu loh. Nggak masalah sebenarnya RRO 8, tapi kita dapatnya middle trip melulu gitu kan. Di angka autonya 20 ribuan gitu kan. 20 ribu kali 8 misalnya nih. 20 ribu kita kalikan 8 orderan belum. Kan sudah 160 ribu. Cakep ini. Nah, permasalahannya orderan yang rata-rata di angka 20 ribu ini kan tidak semudah yang kita mau boloh praktek di lapangannya. Gitu kan? Jadi ya kita harus realistis dan sejujurnya yang ada di benakku adalah target berikutnya itu RRO ku di angka 10 boloh. Target terdekat ya. Cuman kita harus realistis, apalagi fakta di lapangan seperti hari ini hujan dari waktu Jumatan tadi sampai dengan jam 7 malam. Gitu kita kan ya meh piye gitu loh. Dalam arti nekat hujan-hujan juga terlalu beresiko gitu kan. Beresikonya ya karena hujan. Otomatis kita jadi gampang masuk angin. Terus kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan faktor keselamatan, bolo. Faktor keselamatan itu penting. Kalau aku yang nomor satu SOP ku ya keselamatan itu nomor satu, bolo. Bukan hanya keselamatan nyawa kita, jiwa raga kita, ya termasuk harta kita, termasuk diantaranya HP kita, bolo. Kalau hujan itu otomatis kan mesti bungkus HP dengan waterproof. Jelek-jeleknya ya pakai tas plastik yang bening gitu kan, bolo. Nah, itu yang banyak perhitungan, banyak pertimbangan, bolo. Jadi tidak kalau orang Jawa bilang itu nggak asal gabrus gitu loh, bolo. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian selain faktor risiko juga ini satu lagi, bolo. Kecuali kalau misalnya begini, di ojek lokal Salatiga itu ada, bolo. Apa namanya aku lupa. Dia pernah jadi penumpangku juga, dia cerita. Kalau hujan itu tarifnya naik, bolo. Misalnya tarif dasar dia 10.000. Nah, di saat hujan tarif dasarnya menjadi 12.000, bolo. Itu kan menarik itu. Nah, permasalahannya di Mancim kan nggak bisa gitu. Argonya standar, mau hujan kayak, mau petir kayak, mau tekek kayak gitu kan. Ya tetap argo minimal 8.900. Itu argo minimal dan aku perhatikan beberapa kali orderan itu 8.900 itu potongan komisi 10%, bolo. Otomatis yang kita terima sekitar 8 ribuan. Nah, Mak Encim pun sekarang sudah mulai menggunakan trik baru, bolo. Untuk customer baru atau customer yang lama tapi pelanggan tetap dan dia cenderung royal ya, bukan loyal ya. Loyal itu kan kesetiaan, tapi royal itu ya tidak banyak report negatif dari driver. Itu Mak Encim berani meningkatkan menjadi 9.100 loh, bolo. Aku perhatikan di beberapa orderan. Jadi tarif dasar sebenarnya 89, tapi Mancim memberikan tarif 9.100, bolo. Dan itu potongan komisinya 12%. Otomatis meskipun secara kalkulasi seolah-olah ya potongannya dari yang tadinya 15% menjadi 12%, tapi sebenarnya itu keuntungan Mancim bertambah, bolo. Bertambah, serius. Nanti kapan-kapan aku bukakan ya sebagai pembanding, bolo. Nah, ini terkait RRO dulu karena waktu terus berjalan, bolo. Kita lanjutkan. Ini dengan ratingku di 0,99/99 ini,
ratingku di aplikasi customer tadi aku tanya pada customerku itu, alhamdulillah katanya di angka 4,95 bolo, 4,95. Tapi aku tidak sempat meminta fotonya ya, maksudnya aku mau memfoto rating gitu. Kebetulan nggak ada kesempatan bolo karena hujan ya siang tadi. Itu orderan terakhir siangku itu pas hujan tadi gitu kan. Dan dia yang aku tanya gitu. Nah, kemudian hari ini aku alhamdulillah mendapatkan totalnya itu mendapatkan ini bolo, satu ini penugasan otomatis. Kita lihat bolo. Aduh, lemotnya. Nah, ini penugasan otomatis pada 18 April jam 6:06 orderan masuk bolo. Nah, ini penugasan otomatis. Aku dapatnya total 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 bolo. Kemarin 4, hari ini 7. Waduh, ini kemungkinan RRO ku besok turun ini bolo. Ada kemungkinan seperti itu. Ya karena faktanya memang terkendala ya bolo ya. Kemarin aku ada acara di tempat Pak Dalang. Kemudian hari ini karena hujan kendalanya sehingga untuk mempertahankan angka 8 agak sulit bolo. Karena faktanya sampai malam ini juga cuman kuat 7 orderan bolo. 7 orderan cuman alhamdulillah lumayan sih ya. Yang pertama di angka 13.700 argonya. Kemudian 89, 89, 91. Nah ini dia bolo. Ini adalah jaraknya bolo. Kita lihat ya. Jaraknya itu cuman 1,35 bolo. Tapi Maxim memberikan argo 9.100 bolo. 9.100. Komisi dia itu 1.092. Penghasilan yang didapatkan Kang Ojeknya cuma 8.008. Kita bandingkan dengan yang argo 89 bolo. Ini untuk jarak yang pendek juga lah. Nah ini bolo. Nah ini orderan siang tadi juga jam 10.59 masuk bolo. Nah ini argo 8.900. Maxim taksi driver mengambil komisi 10%, 890 bolo. Pendapatan yang Kang Ojek dapat itu cuma 8.010. Ini 10%, 8.010. Untuk jarak 1,42 bolo. Jadi ini perhatikan benar ini penghasilannya cuma 8.010. Komisi yang didapat oleh Maxim 890. Itu kan 10%. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang ini bolo. Yang 9.100 tadi. Mana? Ini dia. Nah, ini penghasilannya Kang Ojeknya itu cuma 8.008 loh bolo. Malah berkurang 2 rupiah. Tetapi penghasilan Mak Encim itu 1.092. Gila nggak tuh? Padahal kalau kita hitung ya, 1092 dibagi 9.100. Kok dikali sih? Dibagi bolo ya. Dibagi 9.100. Nah, ini bolo. Ini komisi yang didapatkan Maxim 1.092. Sementara ini nilai orderannya 9.100. Itu nilainya 12% bolo. Padahal biasanya di Maxim itu setauku kalau orderan senilai 9.500-an 9.500 ya. Biasanya itu sebelum ada tarif ini bolo, sebelum ada tarif 9.100 ini, itu kenanya langsung 15% bolo. Kenanya langsung 15%. Seperti tadi orderanku yang terakhir itu 15% bolo. Kita lihat ya nanti ya. Nah, ini yang perlu aku garis bawahi adalah Maxim menaikkan harga menjadi 9.100 untuk customer tertentu bolo. Jadi yang harga dasarnya 89, pihak taksi driver menaikkan menjadi 9.100. Tetapi dengan potongan 12% bolo. 12% gitu kan. Nah, seolah-olah kalau orang yang tidak jeli mengamatinya, seolah-olah begini bolo. Pemikirannya akan begini. Wah, baik dong Maxim ngasih potongan 10, 12, 15% gitu kan.
kalau tadinya pembandingnya 10 dan 15%, seolah-olah 12% itu sedikit bolo gitu kan. Tapi faktanya kan tidak. Faktanya ini yang didapatkan Maxim itu 1092, yang didapat tukang ojeknya cuma 8008 bolo. Bandingkan dengan orderan yang 8900 tadi. Ini 8900 bolo. Nah, ini penghasilan yang didapatkan Kang ojeknya 8010. Maxim cuma dapat 890. Ini kan ini trik aja bolo, trik bisnis ya. Nah, jadi buat bolo-bolo Kang ojek yang sedang mainan aplikasi ini jangan heran gitu loh. Ya begitu permainannya gitu loh. Permainan bisnisnya bolo. Itu seperti itu. Jadi ya jangan berlebihan menilai bahwa wah Maxim baik potongannya segini. Dihitung dulu, dilihat dulu gitu loh. Jangan asal-asalan gitu kan. Jangan seolah-olah wah baik ini, wah nganu. Jangan lebay lah gitu loh. Kita objektif saja bolo. Oke, next kita cek nah ini bolo. Ini pelanggan tetap juga ke Panamara Villa and Resort ini. Ini pelanggan tetap berarti kan dia memakainya lebih dari sekali 2 kali bolo. Nah ini Argo 1700 dia pun hanya membayar 17.000 gitu loh. Dan aku kan nggak mungkin minta tambah 100 gitu kan nggak mungkin bolo. Nah ini yang orderan terakhir bolo. Orderan terakhir ini pelanggan baru, dia berbintang bolo. Nah kemudian nilai awalnya itu sebenarnya cuma 9.600 kalau tidak salah. 9.600 dengan titik penjemputan di atas ini, Jalan Karangpo ini, dengan titik pengantaran aslinya tidak di sini, bukan di warung makan Mbak Fitri daerah Bugel ini bolo, tapi di tempat karaoke apa gitu. Nah kemudian pada prakteknya di penjemputan aku menunggu 5 menit, kemudian setelah itu si customer ngajak mampir ke laundry gitu bolo, ya mampir dulu. Dan jadi di awal 5 menit waktu tunggu dan di laundry itu 3 menit bolo. Jadi totali kena 8 menit. 8 menit itu nilainya 4.000 bolo karena per menitnya 500. Nah, ini argo dasarnya dengan perubahan rute menjadi warung makan Mbak Fitri ini tadinya 9.600 menjadi cuma 9.300 bolo. 9.300 ditambah waktu tunggu 4.000 itu menjadi 13.300 gitu. Detailnya seperti itu ya bolo. Jadi jangan keliru memahami kenapa dari jarak hanya kita lihat statistik orderannya bolo. Nah, jarak 4,54 kenapa argonya menjadi 13.300. Jadi ada rinciannya, ada rincian waktu tunggu bolo. Nah, di sini. Nah, ini dia bolo. Total biaya ekstra. Waktu tunggu per menit 4.000. Dan asiknya itu si customer mau gitu loh. Jadi tapi di awal aku sampaikan, Kak ini waktu tunggunya jalan loh. Enggak apa-apa gitu kan. Dan dia mau gitu kan. Kemudian juga dia bilang nanti mampir sana ya. Enggak apa-apa Kak, mampir kemanapun ayo gitu. Tapi nanti kena cas lagi loh. Iya enggak apa-apa gitu. Nah, dia itu setauku dari ceritanya tadi itu pelanggan Maxim yang baru bolo. Jadi dia downloadnya sudah beberapa waktu yang lalu, tapi mulai orderan baru 2 kali. Aku Kang ojek yang kedua gitu bolo. Ojek pertama tadi dia order makanan kalau nggak salah, ceritanya seperti itu. Nah ini pun karena otomatis kan dia sudah punya pengalaman dengan aplikator lain ya bolo ya. Nah menurutku lebih mudah mengedukasi yang orang baru seperti ini daripada mengedukasi pelanggan lama, pelanggan tetap yang berbintang. Itu jauh lebih susah bolo. Serius. Kalau orang baru gini itu dikasih masukan, Kak yang benar itu seperti ini, aturan mainnya seperti ini. Itu lebih mudah. Dan bolo boleh percaya boleh tidak, argo yang cuman 13.300 ini pun sudah ketambah dengan biaya tunggu. Si customer ngasih uang berapa? 20.000 bolo. Jadi mereka itu cara berpikirnya beda. Meskipun memang nyari murah, tapi bukan berarti mereka terus mau nginjek-injek Kang ojeknya itu enggak. Tapi beda dengan customer yang pelanggan tetap bolo. Pelanggan tetap itu otomatis dia kan sudah lama. Nah itu dari pengalamanku beberapa kali itu mereka cenderung untuk
bagaimana caranya nginjek tukang ojeknya gitu loh bolo. Kalau bisa tarif sudah murah itu ditekan lagi lebih murah. Jadi kalau misalnya ada biaya tunggu pun kecenderungannya tidak mau gitu loh bolo. Seperti itu ya. Terus satu lagi bolo. Satu lagi aku punya ini tentang kemarin waktu di Bawen itu ya bolo ya. Waktu di Bawen itu kan ada ini apa namanya? eh Waktu aku dari Karangjati, iya Karangjati kalau nggak salah, Randugun apa ya, Randuguning atau apa itu. Nah itu kan aku melihat ini bolo, melihat filter tarif Semarang bolo. Kemudian ada ini bolo, ada tarif baru Baik Express bolo. Nah aku sampaikan ya bahwa di Salatiga filter tarifnya masih biasa, delivery baik, kemudian food and good dan food and shop bolo. Nah ini untuk Semarang dan Jogja pun sama bolo, Baik Express ya. Sekarang aku bacakan tarif baru Baik Express. Sekarang para pengemudi motor punya tarif baru Baik Express. Tarif ini untuk para pelanggan yang perlu tiba secepatnya di tempat tujuan. Baik Express lebih mahal daripada baik biasa, minimal argonya 11.800 bolo. Komisi 15%. Manfaatkan peluang ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan menurutku pribadi ini bolo, aku cocok dengan ini, gitu kan? Karena aku cenderung kang ojek yang satset ya, maksudnya lebih cepat lebih baik gitu kan. Nah itu kalau ketemu customer yang maaf SDM rendah gitu kan, ya itu malah jadinya UN bolo gitu kan. Terus juga beberapa kali yang aku lihat di lapangan, dan ini bukan 2-3 kali bolo, beberapa kali customer itu maunya minta cepet bolo, yang minta lida-lidi pelan-pelan itu cuma berapa gelintir. Serius, ini fakta di lapangan bolo. Jadi dengan adanya tarif Baik Express ini, aku sangat setuju. Misal Salatiga itu ada, tapi entah kapan aku nggak tahu bolo. Jadi ini argo minimal 11.800 ini tujuannya adalah untuk tarif ini untuk para pelanggan yang perlu tiba secepatnya di tempat tujuan gitu loh bolo. Jadi yang dengan tarif lebih mahal, dengan servis lebih cepat gitu loh bolo. Arahnya seperti itu. Nah kemudian jadi yang suka lelet gitu kan, suka lelet jalannya itu ya biar di baik hemat gitu kan. Aku kok cenderung setuju seperti itu, dan kalau boleh milih aku malah milih yang Baik Express saja bolo. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Harganya lebih mahal, hanya itu. Jadi kalau kalau masalah lain-lain aku cenderung seperti itu, dan orang kalau sudah siap berani membayar mahal, itu kan otomatis dia kan sudah tahu resikonya bahwa lebih cepat, lebih ini gitu kan. Nggak rewel gitu loh bola. Kalau di benakku seperti itu. Nah, tapi di Salatiga entah kapan itu akan ada Baik Express gitu kan. Nah, ini yang perlu aku sampaikan bolo. Jadi update rating, kemudian tadi aku single sedikit tentang RRO ya. Jadi orientasinya itu bukan untuk gagah-gagahan, itu bukan. Maksudnya misalnya kita ketemu Kang ojek lain, maksudnya Kang ojeknya Mak Encim yang lain melihat RRO dia 5, 6 gitu kan. Terus kita berada di misalnya nanti bisa RRO 10 gitu. Itu tujuannya bukan buat pamer, bukan bolo. Tapi lebih kepada tentang hasil yang kita dapatkan sehari itu gitu loh bolo. Arahnya ke penghasilan. Karena setauku UMR Salatiga itu di angka berapa ya? Yang terbaru tahun 2025 itu 2,5 jutaan kalau nggak salah bolo. Sebenarnya kalau aku orientasinya kalau otomatis ya kalau sudah seperti ini kan arahnya kerja bolo. Nah kerja itu kan penghasilan bolo, gitu loh. Kalau kita kerja fokus terus hasilnya nggak jelas kan yo eman tau bolo. Seperti itu kalau menurutku sih, karena waktu terus berjalan bolo. Terus sudah ya,
terakhir aku sampaikan bahwasanya besok kemungkinan RRO ku turun, dan aku juga tidak menutup peluang bahwasanya parameter negatif akan bertambah gitu kan, karena kita kan nggak tahu hati orang bolo, bisa saja kita di UN contoh misalnya dilalah dapat customer SDM rendah juga gitu kan, meskipun aku nggak terlalu yakin bahwa customerku hari ini akan memberikan UN gitu loh, tapi aku tetap membuka peluang itu bolo. Jadi aku tidak pernah menutup diri, tidak pernah eh, mengklaim bahwasanya hari ini aku kerja dengan baik gitu kan, bukan gitu. Cuman ya itu, nanti kita pelajari lagi kalau misalnya terjadi seperti itu bola. Jadi aku selalu siap dengan resiko terburuk di benakku, aku tanamkan seperti itu bola. Jadi intinya begitu, bahwa besar kemungkinan RRO ku besok turun karena kemarin dapat 4, hari ini dapat 7. Terus juga aku tidak pernah menutup peluang adanya ulasan negatif bola. Itu aku anggap wajar, itu hak mereka gitu kan. Yang penting alhamdulillah per rating terbaruku tadi, komentar positifku di angka 25 gitu kan. Itu sudah ya nggak jelek-jelek amat. Kalau mau dibilang istimewa juga nanti dikira sombong kan gitu Bolo. Oke, demikian Bolo, terima kasih dan sampai ketemu lagi.